Ya, kembali lagi. Hari ini kita masih membahas seputar soal HIV. Kali ini terdapat pertanyaan, apakah yang namanya LGBT itu berisiko penularan HIV? Saya jawab hari ini langsung saja. Jawabannya ya, berisiko. Bukan hanya berisiko saja, tapi sangat berisiko. LGBT itu singkatan apa sih? Singkatan L lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ya, sebenarnya yang namanya lesbian itu tidak begitu yang namanya berisiko. Mungkin di dunia ini yang namanya lesbian itu berisiko penularannya hanya 1% kurang lebih di dunia ini. Sedangkan yang paling berisiko adalah gay yang pertama, yang kedua adalah transgender. Karena apa? Gay dan transgender itu kontak seksualnya melalui anal. Anal seks itu lebih berisiko daripada vaginal seks. Karena kenapa? Di dalam anal itu terdapat mukosa, dan lapisan mukosa di dalam anal itu lebih berisiko robek daripada lapisan mukosa di dalam vaginal. Kalau lebih berisiko untuk robek, artinya virus HIV itu lebih mudah masuk ke dalam mukosa, atau bisa jadi di dalam tubuh manusia itu lebih mudah diserap virus HIV-nya. Kemudian di dalam anal itu lapisan mukosa dan lapisan mukosa di dalam vaginal itu terdapat cairan, dan cairan itu lebih banyak virus HIV-nya di dalam anal daripada di dalam vaginal. Itu yang membuat mudah sekali yang namanya penularan virus HIV. Yang namanya anal seks, cairannya itu lebih banyak terdapat virus dan bakteri di dalam anal daripada di dalam vaginal. Itu alasan kenapa anal itu lebih berisiko daripada vaginal. Lantas perbandingannya seperti apa? Nah, misalkan kita bandingkan yang namanya oral seks. Kalau oral seks itu resikonya, misalkan kita umpamakan resikonya adalah 1. Sedangkan vaginal seks itu resikonya 25. Sedangkan yang namanya anal seks itu resikonya 125. Jadi lebih besar anal seks daripada vaginal seks. Yang paling besar resikonya ada di mana? Di jarum suntik. Jarum suntik bisa 1000 resikonya. Itu contoh perbandingan resiko saja. Semuanya itu tergantung dari manusianya seperti apa. Saya dulu pernah ketemu dengan orang positif HIV. Itu orangnya gay, dan saya lihat orangnya secara fisik dia tuh tampan, ganteng, mukanya seperti Korea. Waktu itu orang ini positif HIV, padahal orangnya ganteng sekali, orangnya tinggi,
putih, mukanya seperti Korea. Saya tanya, itu siapa itu? Oh, pasien HIV. Wih, ganteng. Jadi pasien HIV. Karena kenapa? Setelah diselidiki karena orangnya gay. Mungkin kalau dia tidak gay dan dia adalah orang yang setia, bisa jadi orang ini adalah orang yang jadi idaman-idaman para wanita ya. Kalau misalkan dia adalah orang yang pecinta wanita. Tapi sangat disayangkan kalau dia orangnya gay. Seperti itu. Kemudian kalau kita melihat di Asia Tenggara ini yang paling banyak menularkan virus HIV atau penularan virus HIV itu di negara mana? Jawabannya adalah di negara Thailand. Kenapa Thailand? Karena salah satunya Thailand itu banyak sekali yang namanya gay dan transgender. Itu alasan kenapa bisa jadi banyak sekali yang namanya penularan virus HIV di negara Thailand. Seperti itu. Jadi semuanya ini kita kembalikan ke individu masing-masing. Apakah Bapak Ibu masih mau berisiko atau tidak, itu urusan dari individu masing-masing. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga informasi ini cukup bermanfaat. Terima kasih.